Terpujilah wahai Engkau, Ibu Bapa Guru. Namamu akan selalu hidup dalam sanubariku. Semua baktimu akan kuukir di dalam hatiku sebagai prasasti terima kasihku untuk pengabdianmu. Engkau sebagai pelita dalam kegelapan. Engkau laksana embun penyejuk dalam kehausan. Engkau patriot, pahlawan bangsa tanpa tanda jasa. Yang terhormat Bapak Ibu Dewan Guru SD Sapirus 3 Bandar Lampung, anak-anakku kelas 1 sampai dengan kelas 6 SD Sapirus 3 Bandar Lampung, salam sehat, selamat pagi, tabipun. Anak-anak dan Bapak Ibu Guru yang saya hormati, saat ini kita tengah dalam perjuangan yang sangat sulit. Tak sekedar berjuang meraih cita-cita, mencerdaskan anak bangsa, tapi juga berjuang melawan COVID-19 yang tak kasat mata. Hari ini Rabu tanggal 25 November tahun 2020 memperingati Hari Guru Nasional dengan tema kreativitas dan dedikasi guru menuju Indonesia maju. Kita memperingati sukacita perjuangan guru dengan sejarah perjuangannya di tengah masa pandemi COVID-19 ini. Pada akhirnya kita tak hanya mengajarkan bagaimana ilmu-ilmu pasti dan mata pelajaran lainnya. Ini tentunya menjadi sejarah baru bagi dunia pendidikan, di mana guru tidak bisa bertatap muka dengan siswanya. Namun perjuangan guru begitu hebatnya sehingga masih mampu untuk memberikan pendidikan. Bukan hanya mengejar cita-cita mereka, namun bagaimana mengajarkan hal-hal yang baru dalam masa pandemi ini yang akan nanti dilanjutkan dalam masa-masa berikutnya. Sekarang kita juga dibuat belajar menghargai diri sendiri. Ini penting bagi kita, bagaimana kita menghargai diri sendiri dan juga menghargai orang lain dengan saling menjaga pentingnya keselamatan. Dalam masa pandemi sudah dijelaskan oleh pemerintah dan juga dinas pendidikan dan juga dinas terkait yaitu dinas kesehatan bahwa kita harus menghargai diri sendiri dan juga orang lain untuk kesehatan agar tujuannya jelas dan pasti virus corona agar segera berakhir dari dunia dan juga khususnya di negara kita. Kemudian juga kebersihan dan norma-norma kemanusiaan baru di dalam lingkungan masyarakat. Ini juga menjadi hal yang baru yang sejak saat lalu sudah didengungkan oleh pemerintah bagaimana kita membuat norma-norma baru, tatanan-tatanan baru
agar kita sungguh-sungguh bisa melaksanakan kehidupan ini dengan selamat. Memang tugas utama adalah kita kaum guru untuk menyadarkan kepada anak didik kita dan juga anak-anak didik kita bagaimana kita berjuang untuk bersama-sama memerangi virus corona ini. Kemudian solidaritas di ruang publik di tengah kondisi COVID-19 ini adalah suatu pembelajaran yang menuntut kita semua lebih kreativitas dan harus berkembang. Ini sesuatu juga yang baru, bagaimana kita di ruang publik bisa menjaga jarak, kemudian mematuhi protokol kesehatan, dan guru semakin kreatif bagaimana memberikan pembelajaran di ruang publik ini supaya paling tidak mengena walaupun tidak tatap muka. Nah, inilah hal-hal baru yang memang harus kita sadari. Ini penting artinya bagi kita saat ini. Maka pada saat pandemi semacam ini, kegiatan-kegiatan yang mengumpulkan banyak orang itu memang dilarang, termasuk tatap muka dengan siswa. Tapi kreativitas guru selalu diminta, ditelusuri, digali supaya mereka lebih menyenangkan dalam pembelajaran semacam ini. Ini adalah kreativitas. Memang guru harus sungguh-sungguh punya kreatif yang begitu menarik untuk anak didik kita. Saat inilah waktu yang tepat bagi guru untuk meningkatkan kemampuannya dalam inovasi proses pembelajaran. Berinovasi, terus berinovasi supaya nanti pembelajaran ini lebih baik lagi, lebih mantap lagi, lebih meyakinkan lagi terhadap anak didik kita, supaya anak didik kita tidak tertinggal akan pelajarannya. Dan juga kemampuannya melakukan eksperimen untuk anak-anak. Meski mereka belajar dari rumah, namun masih mendapatkan haknya sebagai pelajar, yaitu belajar. Jadi, melakukan eksperimen untuk anak-anak ini memang harus dilakukan terus. Bagaimana supaya hak-hak anak untuk mendapatkan pelajaran itu nomor satu. Namun, saya ingatkan bahwa untuk memberikan pelajaran ini tidak terlalu memberatkan, sehingga anak-anak dalam masa pandemi semacam ini itu sungguh-sungguh imunitasnya terjaga. Jangan sampai diberatkan oleh tugas-tugas akademik yang memang sangat dituntut dalam kurikulum. Saya nyatakan bahwa dari kurikulum harus kita sederhanakan, harus kita pangkas, sehingga tidak mengurangi nilai-nilai pendidikan yang pada masa lalu diberikan semuanya, namun pada saat ini sangat harus diringankan. Kemudian juga ini hati nurani kita para guru diuji. Kita dituntut belajar dari wabah ini tanpa tahu kapan jeda berakhirnya wabah ini. Ini yang penting Bapak Ibu guru dan juga anak-anak. Kita harus menyadari keberadaan semacam ini. Maka kepada Bapak Ibu guru, mari kita buka hati nurani kita dalam masa COVID semacam ini. Kita harus lebih menyadari pentingnya belajar, pentingnya pendampingan terhadap anak, termasuk orang tua juga. Bagaimana mendampingi anak-anak didik kita di rumah. Anak-anak kita tercinta sebagai generasi penerus bangsa, ini memang harus kita lindungi sungguh-sungguh, kita jaga supaya mereka sungguh-sungguh dapat mendapatkan pendidikan yang sepenuhnya. Kemudian juga corona saat ini menjadi guru kita. Corona mengajarkan untuk saling menjaga, untuk saling menyadari tugas dan tanggung jawab yang diemban. Ini semua kita tentu ambil sisi positifnya adalah untuk kebaikan bersama. Maka dari corona jangan dianggap negatif saja, tapi ambil segi positifnya, bahwa untuk saling menjaga, kita menjaga kesehatan kita sendiri dan juga orang lain, untuk saling menyadari tugas dan tanggung jawab yang diemban. Kita sebagai guru punya tugas yang mulia, yaitu mendidik anak-anak bangsa ini ke arah masa depan yang baik agar mereka menemukan jati dirinya. Mari kita para guru untuk tetap berupaya menjadi pelita bangsa, berusaha menerangi, berusaha menuntun anak didik kita ke arah impiannya. Tentunya anak-anak didik kita mempunyai impian, maka sebagai penerang kita harus memberikan
cahaya kita kepada anak-anak didik kita agar apa yang dicita-citakan sungguh bisa diwujudkan. Kita tetap jalankan kepercayaan orang tua mereka, kita tetap jalankan kepercayaan orang tua mereka yang anak-anaknya kita percayakan kepada kita. Ini memang penting. Kalau kita sudah dipercaya oleh orang tua, mari kita berikan kepercayaan itu. Sehingga sungguh-sungguh nantinya anak-anak ini mendapat pendidikan yang penuh, tidak kurang sedikit pun. Walaupun masa pandemi memang ada yang dikurangi, tapi nilai-nilai pendidikan itu tetap utuh dan penuh. Mari tetap menjalankan fungsi sebagaimana mestinya, bekerja sama dengan seluruh elemen, membangun kekuatan untuk bangsa yang lebih baik ke depannya. Itu pesan dari saya dalam rangka Hari Guru Nasional. Semoga Bapak Ibu Guru tetap semangat, tetap kreatif, tetap inovatif dalam pembelajaran, sehingga memberikan nilai-nilai tersendiri dan mempunyai ciri khas dari sekolah kita adalah melayani. Maka Bapak Ibu, mari kita bersama-sama bangkit untuk kembali pada citra kita sebagai guru, sebagai pendidik, untuk melanjutkan cita-cita negara ini, yaitu negara yang adil dan makmur. Demikian sambutan dari saya. Terima kasih, tetap semangat, jaga kesehatan, dan juga salam sehat selalu. Terima kasih, Tuhan memberkati. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Tapi pun pada kesempatan ini saya berterima kasih kepada tim kreatif SD 103 Bandar Lampung yang telah memberi kesempatan kepada saya untuk mewakili Bapak Ibu Guru dalam rangka menyambut Hari Guru yang ke-75. Adapun tema nasional Hari Guru yang ke-75 yaitu Bangkitkan Semangat, Wujudkan Merdeka Belajar. Saya akan menyampaikan sedikit tentang kompetensi guru sebagai tenaga kependidikan untuk mengingatkan kembali kepada kita semua bahwa guru harus mempunyai 4 kompetensi. Yang pertama adalah kompetensi pedagogi, yang kedua kompetensi kepribadian. Di antaranya di sana guru harus bersikap jujur, sabar, santun, dan juga berwibawa. Yang ketiga kompetensi profesional. Guru harus menguasai berbagai macam ilmu dan juga cara, metode dalam menyampaikan pembelajaran kepada anak didik. Yang keempat yaitu kompetensi sosial, di mana guru juga harus pandai bermasyarakat, berinteraksi dengan sesama manusia di sekitarnya maupun di tempat ia berada. Bapak Ibu, pada kesempatan ini kita tentu berterima kasih kepada yayasan yang telah juga menerima kita sebagai tenaga kependidikan di SD 100 ini, di mana kita diberi kesempatan untuk memberi pembinaan, pendidikan, mengembangkan talenta kepada anak didik kita. Maka marilah kita tetap bersemangat di dalam membimbing, mendampingi anak-anak, terutama di masa pandemi ini. Dan juga kepada kepala sekolah, Bapak Nur Santoso, yang telah juga selalu mendampingi, memberi arahan kepada para guru untuk tetap semangat, untuk tetap dapat menguasai IT dan juga pendidikan yang saat ini sangat dibutuhkan di masa-masa sekarang ini. Dan kita sebagai para guru tentunya mengucapkan banyak-banyak terima kasih pada orang tua, karena orang tua telah membantu pendidikan yang utama di keluarga. Di masa pandemi ini orang tua 90% ini mendampingi anak-anak. Para guru memberikan secara virtual, dan juga ini menjadi cara atau metode baru dalam menyampaikan pendidikan. Namun tetap anak-anak, kami dari para guru tetap menyampaikan supaya anak dapat menguasai bahan ajar,
agar dapat memperoleh pengetahuan yang cukup, namun juga sikap yang baik, keterampilan yang memadai, tetap para guru menyampaikan hal-hal tersebut. Dan nantinya para orang tua tetap semangat di dalam mendampingi putra-putri Bapak Ibu sekalian. Tentunya bersama para guru, bersama para pendidik di SD 103 Bandar Lampung ini, agar anak-anak kita ini menemukan potensi dan menjadi masa depan anak-anak ini cerah, demi masa depan anak-anak dan juga demi bangsa Indonesia. Dan kepada Bapak Ibu guru, mari tetap semangat, tetap menjaga kekompakan dan menjaga keharmonisan di dalam mendidik, mendampingi anak-anak kita. Karena dengan kebersamaan kita menjadi kuat, dengan kebersamaan kita menjadi lebih solid dan menemukan cara-cara yang baik di dalam mendidik anak didik kita. Di akhir kata, Pak Marno berpesan kepada para guru, marilah kita tetap jaga kesehatan, kita jaga nama baik Yayasan Sahrus Tanjung Karang, khususnya juga di komunitas SD 103 Bandar Lampung, agar yayasan sekolah Sahrus tetap jaya, unggul, berkepribadian, humanis, jujur, disiplin, dan melayani. Dan kepada para guru di seluruh Indonesia, selamat Hari Guru. Semoga tetap menjadi guru yang inspiratif, memberikan kesempatan kepada anak didik untuk mengembangkan talenta demi kemajuan bangsa Indonesia yang penuh keberagaman. Marilah kita tetap jaga NKRI dengan sebaik-baiknya, dan akhirnya selamat Hari Guru. Tuhan memberkati kita semua. Selamat Hari Guru, semangat solidaritas. Yes. Selamat pagi Bapak Ibu guru, sahabat hati, Bapak Ibu orang tua murid, dan anak-anak Sapherius 3 Bandar Lampung. Salam sehat dan bahagia selalu. Tapi pun bulan November adalah bulan bagi guru, bulan di mana kita merayakan Hari Guru Nasional. Ini adalah kesempatan bagi kita untuk mendoakan para guru yang telah mendidik kita. Di sisi lain, momen ini juga kesempatan emas bagi kita untuk merefleksikan panggilan kita sebagai guru bagi generasi emas Indonesia. Maka dalam rangka Hari Guru Nasional yang ke-75 pada tanggal 25 November 2020, saya mengajak anak-anak Sapherius 3 Bandar Lampung tetap bangkit semangat belajar di masa darurat COVID-19 dengan tetap mematuhi protokol kesehatan penyebaran COVID-19. Dirgahayu Guru Indonesia. Terima kasih.